Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan praktikum mengenai senyawa polar dan non-polar yang beranggotakan terdiri atas saya sendiri Muhammad Yuda Putra, Khoire Nabila, dan Glory yang sebagai dosen pengampu Ibu Siti Jahroh. Sebelum kita memasuki praktikum mengenai senyawa polar dan non-polar, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai teori ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu termasuk dalam jenis-jenis ikatan kimia, di mana jenis ikatan kimia ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan molekul. Di sini kita akan membahas ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen adalah ikatan yang terdiri dari dua atom atau lebih melalui penggunaan bersama pasangan elektron. Dan ikatan berdasarkan keelektronegatifan. Ikatan kovalen terbagi dua. Yang pertama ikatan kovalen polar dan yang kedua ikatan kovalen non-polar. Apa itu kovalen polar? Kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk atas atom-atom yang memiliki perbedaan elektronegatifan dan bentuk molekul yang tidak simetris. Sedangkan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk atas atom-atom yang memiliki persamaan keelektronegatifan. Walaupun ikatan kovalen non-polar memiliki perbedaan keelektronegatifan, tetapi bentuk molekulnya simetris. Baiklah, setelah kami menjelaskan tentang pengertian senyawa polar dan polar, di sini kami akan menjelaskan mengenai ciri-ciri senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat larut dalam air. Yang kedua, dia memiliki dua kutub yang berbeda. Yang pertama, kutub positif dan kutub negatif diakibatkan karena tidak meratanya distribusi elektron. Yang ketiga dan terakhir adalah titik didih kovalen polar lebih tinggi daripada kovalen non-polar. Baik, saya Glory Santana ingin melanjutkan praktikum tentang senyawa polar dan non-polar. Adapun ciri-ciri non-polar yang pertama yaitu tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dan yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Dan yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Adapun di sini alat yang saya gunakan yang pertama 2 buah gelas dan 1 buah sendok. Adapun bahan yang saya gunakan yang pertama sabun pencuci piring, yang kedua minyak goreng, dan yang ketiga air. Baik, di sini kita akan memulainya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Baik, selanjutnya di gelas yang pertama kita tuangkan sabun pencuci piring. Lalu kita aduk setelah kita aduk, amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, di gelas yang kedua, kita tuangkan minyak goreng. Lalu kita aduk pada gelas yang kedua. Setelah kita aduk, kita amati pada gelas yang kedua. Baik, berdasarkan hasil percobaan, di gelas yang pertama, air dan sabun pencuci piring dapat kita lihat bahwa air dan sabun pencuci piring dapat terlarut.
Sedangkan di gelas yang kedua, air dan minyak goreng, dapat kita lihat bahwa tidak dapat terlarut dan terdapat dua lapisan. Jadi, senyawa yang bersifat polar yaitu air dan pencuci piring, atau bisa kita lihat di gelas yang pertama. Dan yang bersifat nonpolar yaitu minyak goreng dan air di gelas yang kedua. Ada bahan dan alatnya, yaitu bahannya ada air, ada gula, ada deterjen cair, dan alatnya ada 2 buah aqua gelas dan 2 buah sendok. Langkah kerjanya itu yang pertama, tuang air ke dalam wadah aqua gelas seperti ini. Lalu yang kedua, tuang gula pada sampel pertama, lalu aduk. Lalu yang kedua, itu tuang deterjennya ke dalam sampel kedua, lalu aduk. Selanjutnya amati apa yang terjadi dalam sampel pertama dan sampel kedua. Mari kita amati. Pada sampel pertama, gula larut dalam air, dan yang kedua, deterjen cair larut dalam air. Kesimpulannya, dari 2 sampel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa senyawa tersebut itu polar. Mengapa polar? Karena kedua sampel tersebut larut dalam air. Ini kita akan melakukan praktikum mengenai senyawa polar dan non-polar, di mana alatnya terdiri atas 1 sendok, 1 piring, dan 1 botol aqua, yaitu bahannya ada mentega dan ada penyedap rasa. Kita melakukan yang pertama yaitu penyedap rasa. Kita masukkan ke dalam air yang kita siapkan. Sendok, baru kita aduk. Setelah kita mengadukkan, kita mengamati apakah penyedap rasa ini larut dalam air, dimana kita ketahui bahwa penyedap rasa itu bahwa kovalen polar itu memiliki ciri-ciri itu larut dalam air, dimana penyedap rasa ini larut dalam air setelah kita adukkan. Yang kedua kita cobakan yaitu mentega. Kita masukkan, lalu kita adukan, dan ternyata mentega tersebut tidak larut dalam air setelah kita adukan, dimana senyawa kovalen nonpolar memiliki ciri yaitu tidak larut dalam air. Maka kesimpulan dari dua bahan ini, yaitu penyedap rasa dan polar dan mentega, memiliki senyawa yang berbeda, yaitu senyawa kovalen polar yaitu penyedap rasa dan senyawa kovalen nonpolar yaitu mentega. Dikarenakan apa? Senyawa penyedap rasa dapat larut dalam air dan mentega tidak dapat larut dalam air. Sekianlah praktikum kami mengenai senyawa polar dan non-polar dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.